Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila solihah, siapa yang melakukan amal soleh, siapa yang melakukan kebaikan, min zakarin au unsa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti akan Allah berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik. Walanajziyannahum ajrahum, dan sungguh akan kami beri balasan amal mereka itu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan kebaikan yang amat sangat banyak dari amal yang telah mereka lakukan. Siapa yang melakukan amal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, maka kata Allah, pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang lebih baik, dan kami berikan balasan yang terbaik dari amal yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu teramat sangat banyak, dan pintu-pintu kebaikan itu sangat mudah. Saya ulang lagi, pintu kebaikan itu sangat banyak, dan pintu yang dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala mudah sebenarnya, tidak sulit. Tapi kadang-kadang sayang Bapak Ibu yang kami muliakan, di tengah mudahnya untuk melakukan kebaikan, di tengah mudahnya untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala, ada juga orang yang memperbodoh dirinya. Dengan dia memperbodoh dirinya, bukan surga yang dia beli, tapi neraka yang dia beli. Dan bahkan dia membeli neraka itu dengan harga yang teramat sangat tinggi. Amal soleh itu mudah. Contohnya ayah bunda, zikir itu bayar enggak? Bayar zikir. Kita sholat isya ini bayar, puasa ini bayar enggak? Senyum kita bayar enggak? Maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau dugem bayar enggak Pak? Bayar. Mabuk-mabukan, narkoba itu bayar? Bayar. Bahkan orang memperbodoh dirinya sampai-sampai bintang 2 pun Pak, 2 bintang ya, dibelinya neraka yang mahal tuh. Terakhir saya dapatkan informasi, dia dapat divonis kalau saya tak salah hukuman mati. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mahal. Zina itu mahal? Mahal. Ada pula orang yang mau membeli zina dengan harga 250 juta. Wal-iyazubillah. Untuk surga yang mudah dia ogah-ogahan, untuk neraka yang sulit dia matian. Nah, itulah orang yang kita katakan memperbodoh diri mereka. Insya Allah kita akan Allah jaga dari hal-hal yang buruk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Lalu apa saja amal yang nampaknya biasa tapi balasannya begitu istimewa di mata Allah Ta'ala? Ada sekitar 15 amal tersebut. Pada kesempatan ini 3 yang akan kita jelaskan. Berapa yang kita jelaskan Bu? 3. Yang pertama, jagalah kesucian dan kebersihan diri kita. Jagalah kesucian dan kebersihan diri kita. Wasilahnya apa? Banyak, contohnya dengan berwudu. Wudu itu nampaknya remeh-temeh, tapi besar nilainya di mata Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertaubat. Allah juga cinta kepada orang yang mensucikan, membersihkan diri mereka.
besar pahala wudhu. Dalam satu hadis Nabi pernah berkata kepada Bilal bin Rabah. Kepada siapa? Bilal bin Rabah. Apa kata Nabi kepada Bilal? Bilal, hadisni bi arja amalan amiltahu fil Islam, inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, kata Nabi, tolong kau ceritakan kepadaku apa amal yang kau lakukan. Aku kok sering dengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Apa amalmu Bilal? Aku sering dengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kenal dengan Bilal bin Rabah. Kenal Bu ya? Di mai Bu Basuo? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Bilal bin Rabah satu sahabat yang masuk ke dalam agama Islam, nyawanya dia pertaruhkan. Tahu orang kafir, dia masuk ke dalam agama Islam, dibawa ke tengah lapang, dijemur di tengah terik matahari, dipukul, ditendang, dipijak-pijak. Pada akhirnya diambil batu yang besar dan kemudian dihempaskan di dadanya Bilal bin Rabah. Hampir mati Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu sahabat yang tak pernah absen di medan jihad. Setiap ada panggilan jihad, Bilal selalu hadir, selalu mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilal juga kita kenal dengan muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya oleh Nabi, apa amalmu Bilal? Aku sering dengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Di waktu itu Bilal menjawab, ya Rasulullah, aku ini kan orang masuk ke dalam agama Islam, nyawaku kupertaruhkan. Itu jawaban Bilal, Bu? Enggak. Wahai Rasulullah, aku kan tak pernah absen di medan jihad. Tak semua orang bisa buat. Tantangannya berat. Anak bisa jadi yatim, istri bisa jadi janda, nyawa bisa melayang. Itu jawaban Bilal? Enggak. Wahai Rasulullah, aku ini kan muazzinmu, wahai Rasulullah. Itu jawaban Bilal? Enggak. Kalau Bilal jawab dengan tiga ini Bapak Ibu, aku ini muazzinmu ya Rasulullah, aku mujahid ya Rasulullah, aku masuk ke dalam agama Islam, nyawaku kupertaruhkan. Andai ini jawaban Bilal, bisa ya Bunda? Bisa-bisa saja. Itu faktanya, itu realitanya. Tapi ternyata Nabi tidak menjawab dengan yang tiga ini, tapi justru jawaban Bilal apa coba? Ya Rasulullah, amalku biasa-biasa aja ya Rasulullah. Apa amalmu tuh? Wahai Rasulullah, taklah aku berhadas, melainkan setiap kali aku berhadas, aku segera berwudu. Kemudian aku sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata ini yang memperkokoh kaki Bilal tegak berdiri di dalam surga. Belum lagi Bilal wafat, tapi bunyi sendalnya sudah sampai di surga. Mudah-mudahan sendal motor-motor kita mengantarkan kita ke surga nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nampaknya remeh-temeh, nampaknya sepele, nampaknya biasa, tapi balasannya begitu besar, begitu istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ayah bunda, jangan pernah anggap remeh amal soleh sekecil apapun. Apa sebab? Kita tak pernah tahu amal soleh mana nanti yang memasukkan kita ke dalam surga. Sebaliknya, jangan pernah anggap remeh dosa dan maksiat sekecil apapun. Apa sebab? Kita takkan pernah sanggup untuk merasakan akibatnya kelak di yaumil kiamah. Seringan-ringan azab bagi seorang hamba di hari kiamat, ditaruh bara api yang amat sangat kecil di telapak kakinya. Apa akibatnya? Melelehlah otaknya dibuatnya. Jangankan membunuh orang, jangankan mengambil harta orang, tak cebok saja itu cukup untuk mendatangkan siksa di dalam kubur kita. Makanya jangan pernah anggap remeh perbuatan maksiat sekecil apapun. Dalam hadis yang lain Nabi berbicara tentang wudhu. Hadisnya panjang Bapak Ibu, artinya tidaklah seorang muslim dia berwudu, melainkan setiap kali dia berwudu seiring dengan berguguran air wudu yang ada di anggota tubuhnya, maka seiring dengan itu Allah gugurkan dosa-dosa yang dibuat oleh anggota tubuhnya.
berguguran air wudhu yang ada di wajah kita, dosa mata, dosa mulut diampunkan Allah. Seiring dengan berguguran air wudhu yang ada di tangan, Allah ampunkan dosa yang pernah dibuat oleh tangan, yang pernah bersentuhan dengan bukan mahram, yang pernah memindahkan batas tanah dengan tetangga kita. Hadis Nabi mengatakan sejengkal tanah orang terambil dengan cara yang batil. Berapa, Bu? Berapa? Sejengkal tanah orang terambil dengan cara yang batil, itu cukup untuk mencampakkan seorang manusia sampai ke 7 lapis bumi. Orang hari ini tak sejengkal 2 jengkal, berhektar-hektar. Seiring dengan berguguran air wudhu yang ada di kaki, Allah ampunkan dosa yang dibuat oleh kaki kita. Nih Bapak Ibu, yang pertama, jagalah kesucian dan kebersihan diri. Dengan cara apa? Salah satu wasilahnya berwudhu. Kalau saya tambahkan satu lagi dalam bab bersuci, Bapak Ibu, tolong juga rajin-rajin gosok gigi. Tolong juga rajin-rajin gosok gigi. Nabi katakan, kalaulah tidak memberatkan bagi umatku, akan aku suruh mereka untuk gosok gigi setiap hendak sholat. Kenapa Bapak Ibu? Itu bau mulut kita itu mengganggu orang, terancam orang dibuatnya. Malam makan sambal lado belacan, petai jengkol, pas subuh ke masjid ndak gosok gigi. Bacaannya 10-11 dengan imam. Imam baca Al-Fatihah, dia keras pula baca Fatihahnya. Allahu Akbar. Azab orang dibuatnya, Pak. Makan bawang pula. Kata Nabi, innal malaikata tata'adza. Jangankan manusia, malaikat pun tersakiti karena bau mulut kita. Alhamdulillah Ramadan sekarang durian tak terlalu membludak. Sempat durian membludak bulan puasa nih Pak, azab saya khususnya azab. Pernah dulu di Padang saya sholat tarawih terlambat. Kalau terlambat tentu kita masbuk, tidak bisa milih tempat. Akhirnya di mana tempat tersisa, disitulah saya sholat. Imam selesai waladhdallin, amin. Kata kawan, mudah-mudahan ini yang pertama dan terakhir, kata saya. Saya ini orang kampung Bapak Ibu, tapi penjijiknya luar biasa. Orang mau muntah, belum lagi keluar muntahnya itu, saya sudah lebih dulu bisa muntah daripada dia. Begitu kalau nengok orang muntah. Mudah-mudahan ini pertama dan terakhir. Pas di pertengahan di ayat pendek Bapak Ibu, diulangnya sekali lagi. Kata dia, sendawa durian. Ini memang beratlah ujian di bulan Ramadan ya, kata saya. Sehingga karena saya tak khusyuk, apa kata hati kecil saya, ini sempat ditambahnya sekali lagi, nanti saya keluar lagi nanti, kata saya. Pas di waktu ruku, memang iya ternyata Bapak Ibu. Langsung saya keluar. Kenapa? Tak kuat saya tahu dengan kemampuan diri saya. Maka rajin-rajinlah gosok gigi. Ini saya bagi trik sama Bapak Ibu sedikit. Kalau sempat sholat dekat orang yang bau mulut tak gosok gigi Bapak Ibu, kalau trik saya Bapak Ibu, pas imam ruku, biar dia ruku sedikit dulu. Pas dia setelah dia ruku, saya baru ruku, ambil napas dalam-dalam. Nanti pas ruku sehingga napas dia tak mengganggu saya. Pas dia nanti sudah mau berdiri i'tidal, saya ambil napas lagi. Begitu caranya Pak. Kenapa? Sedikit banyaknya bau mulut itu akan mengganggu. Yang kedua Bapak Ibu, amal yang tampaknya biasa tapi balasannya istimewa, yaitu bersalaman di saat berjumpa dengan saudara kita. Kata Nabi, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahu lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidaklah dua orang insan mereka bertemu kemudian mereka bersalaman, maka melainkan dengan mereka bersalaman akan Allah gugurkan dosa-dosa mereka selagi mereka belum berpisah. Jadi bersalaman itu besar pahalanya Bapak Ibu. Jadi usahakan setiap kita berjumpa dengan kawan-kawan kita, bersalamlah kita. Kenapa? Dia remeh tapi dosa kita digugurkan
Allah. Tidak sempat salam sebelum sholat. Setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Salam kita dulu. Apa yang terjadi ketika itu Bapak Ibu? Dosa kita digugurkan Allah Ta'ala. Terakhir Bapak Ibu, yang nampaknya biasa tapi balasannya begitu istimewa, perkayalah diri kita ini dengan banyak-banyak berzikir. Apa Bu? Banyak-banyak zikir. Contohnya subhanallah walhamdulillah itu Nabi bersabda, kalimatan habibatan ilar rahman khafifatan alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah. Dua kalimat itu mudah untuk diucapkan, tapi begitu dapat memberatkan timbangan kebaikan. Apa dianya? Subhanallahi wa bihamdih subhanallahil azimi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa yang menyebabkan Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus? Apa Pak Bu? Zikir. Tengok surat As-Saffat 143-144. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Nabi Yunus tidak banyak-banyak bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Sungguh Nabi Yunus itu akan berkekalan di dalam perut ikan paus sampai datangnya hari kiamat. Tasbih zikirnya Nabi Yunus. Selamat. Tadi pagi Pak Bu, pas kita mau ke kantor, pas mau kita ngantarkan anak sekolah, barangkali kita sudah nabrak orang karena buru-buru, atau kita ditabrak orang, atau karena mengelakkan lubang di tengah jalan yang berserak sekarang nih, akhirnya kita masuk ke dalam parit, luka-luka, patah-patah. Semestinya seperti itu, tapi tidak jadi. Kenapa? Kita ahli zikir. Keluar dari rumah, apa yang kita baca? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billahil aliyyul azim. Kalimah thayyibah berupa zikrullah akan menjaga diri kita. Terakhir Bapak Ibu, boleh tengok di YouTube nanti Pak, sampai di rumah. Saya baru mendapatkannya juga. Ada seorang penyihir perempuan di Rusia. Dibuatlah semacam talk show tanya jawab. Lalu sampai pada pertanyaan, Bu, orang yang paling sulit bagi ibu untuk menyihirnya siapa? Di dalam video itu saya tengok apa kata ibu tukang sihir itu Bapak Ibu. Yang paling sulit bagi saya untuk menyihirnya adalah seorang muslim yang taat. Apa katanya Bu? Yang paling sulit untuk menyihirnya seorang apa tadi? Muslim yang taat. Setiap kali saya hendak untuk menyihir dia, selalu saja ada kekuatan yang membentengi, yang menghambat sampainya sihir saya kepada dia. Mungkin karena dia bukan orang Islam, jadi tak tahu. Kalau kita orang Islam tahu di antara zikirnya itu apa Bapak Ibu? Nah, itulah zikir-zikir yang menjaga itu adalah kalimah-kalimah thayyibah berupa zikrullah. Nabi pernah disihir oleh orang Yahudi namanya Labid bin A'sam. Selamatnya Nabi dari pengaruh sihir orang Yahudi karena turunlah ayat Al-Quran, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dibacakan oleh malaikat. Selamat Nabi dari pengaruh sihirnya orang Yahudi. Al-Quran itu kan zikir juga Bapak Ibu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sebagai apa? Az-zikir, wasilah bagi kita untuk berzikir. Bapak Ibu, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan kita tak pernah bosan untuk melakukan amal-amal soleh, yang dengan itu selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat. Allah kumpulkan kita dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu